para pelaku bisnis melakukan penyediaan barang dan jasa yang sangat beragam dan membentuk berbagai industri, mulai dari industri ekstraktif yang mengambil bahan baku dari alam sampai kepada industri manufaktur yang melakukan pengolahan input yang dihasilkan sektor ekstraktif menjadi berbagai output. Di dalam pertemuan ini, kita akan membahas ruang lingkup bisnis, baik ditinjau dari ruang lingkup bisnis secara umum dengan mengenali berbagai produk dan jasa yang dapat dipasarkan secara komersial dan berpotensi untuk mendatangkan profit bagi perusahaan. Dan juga ruang lingkup bisnis lainnya yang dibuat berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau biasanya kita singkat dengan KBLI tahun 2009. Pada pertemuan ini akan dijelaskan pula secara aktivitas bisnis yang dilakukan di luar batas negara yang dikenal dengan istilah bisnis internasional. Kita mulai dengan ruang lingkup bisnis secara umum. Menurut Philip Kotler, produk yang dipasarkan dalam suatu kegiatan bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 10 entitas produk. Ke-10 entitas produk tersebut adalah information, place, experience, organization, ideas, peoples, properties, event, tangible goods, dan service. Kita awali dengan information. Media massa, baik cetak maupun elektronik, merupakan pelaku bisnis informasi. Pada saat berlangsungnya Piala Eropa di 2012 di Ukraina dan Polandia, stasiun televisi RCTI menayangkan secara langsung perhelatan akbar sepak bola tersebut. Berbagai media massa di Indonesia meliput secara intensif pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang memperlihatkan rivalitas antara Fauzi Bowo Nahrofi Ramli yaitu Fokenara dengan pasangan calon gubernur Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama yang sekarang Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Penayangan berbagai berita yang akan terjadi menjadi perhatian atau isu publik yang akan meningkatkan rating siaran televisi sehingga akan menarik para pengiklan untuk memasang iklan dan akan menaikkan revenue stasiun televisi tersebut. Place termasuk kategori place, misalnya tujuan wisata, tempat tujuan wisata, memiliki objek wisata yang dapat dijual kepada wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Setiap tahun, wisatawan yang mengunjungi berbagai tempat tujuan wisata di berbagai wilayah di Indonesia seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Ngares Sihanok di Bukit Tinggi, Danau Toba, Danau Maninjau, Gunung Bromo, Gunung Tangkuban Perahu, Pantai Pangandaran, Pantai Segigi, dan lain-lain. Tetapi pada saat ini banyak destinasi wisata baru yang muncul, ya, seperti di Pantai Klayar, di Pacitan, kemudian Pantai Indrayani yang ada di Gunung Kidul, dan banyak lagi tempat-tempat wisata yang baru yang muncul saat ini. Tempat-tempat wisata ini akan dikenal oleh para wisatawan bila mana pemerintah daerah ataupun negara tujuan wisata melakukan upaya-upaya pemasaran yang global untuk menawarkan tempat tujuan wisata tersebut
ke berbagai negara yang memiliki potensi wisatawan. Selain itu, keberhasilan industri pariwisata harus ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana transportasi dan akomodasi yang memadai, sehingga akan meningkatkan nilai atau value dari tempat tujuan wisata bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kita bisa lihat kalau Anda menuju ke pantai-pantai di Gunung Kidul, sekarang infrastruktur dibangun oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dengan jalan, kemudian tempat untuk toilet, parkir, semua dibangun oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, sehingga begitu banyak wisatawan yang datang ke pantai di daerah Gunung Kidul. Yang ketiga adalah experience. Manusia itu senang melakukan berbagai aktivitas untuk memperoleh pengalaman-pengalaman tertentu dalam hidupnya. Sebagai contoh, manusia pada umumnya memiliki keinginan untuk merasakan sensasi jatuh atau sensation of falling, sehingga kita menyukai permainan yang memiliki sensasi jatuh, permainan ayunan, roller coaster, bahkan dalam tingkat yang lebih ekstrim, orang menyukai permainan bungee jumping atau terjun tandem. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan sekelumit contoh bagaimana manusia memenuhi keinginan akan pengalaman sensasi jatuh. Semua wahana yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pengalaman sensasi jatuh tersebut akan menjadi lahan bisnis yang dilakukan oleh pengelola tempat rekreasi, termasuk Taman Impian Jaya Ancol, Disneyland, dan banyak tempat di Indonesia seperti di Bali. Bungee jumping itu sudah merupakan hal yang biasa. Pengalaman lain yang ingin dialami oleh konsumen misalnya melihat binatang buas seperti harimau dan singa di alam bebas. Untuk memenuhi hasrat ini, konsumen dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dapat melakukan perjalanan safari ke Taman Nasional Serengeti di Kenya atau berkunjung ke Taman Nasional Kerinci Sablat dengan biaya yang tidak sedikit. Dengan biaya yang jauh lebih murah, konsumen yang sama dapat memperoleh pengalaman serupa melihat singa dan harimau di alam bebas apabila dia mengunjungi Taman Sari di Cisarua Bogor atau Taman Sari yang ada di Jawa Timur atau di Prigen. Lanjut adalah organization. Rekam jejak atau track record perusahaan yang menghasilkan produk bermutu dan dapat memuaskan kebutuhan konsumen serta memiliki kinerja yang baik akan menyebabkan perusahaan yang satu memiliki nilai yang berbeda dibandingkan pesaingnya di mata konsumen maupun para investor. Apabila organisasi perusahaan seperti ini menghasilkan produk baru, maka produk baru yang dihasilkan perusahaan tersebut pada umumnya akan dinilai memiliki kualitas yang baik oleh konsumen. Karena konsumen memiliki rujukan pengalaman mengkonsumsi produk-produk perusahaan tersebut sebelumnya. Misalnya, produk customer goods yang dihasilkan oleh PT Unilever pada umumnya dinilai memiliki mutu atau kualitas yang baik karena banyak produksi konsumsi unggulan yang dihasilkan perusahaan ini. Hal yang baik berlaku pada saat calon mahasiswa. Hal yang sama berlaku pada saat calon mahasiswa baru hendak memilih perguruan tinggi. Mereka cenderung memilih perguruan tinggi yang memiliki track record yang baik. Misalnya dengan melihat status akreditasi,
mudah atau tidaknya lulusan perguruan tinggi tersebut bekerja, atau kualitas dosen yang mengajar di perguruan tinggi tersebut, atau dengan melihat fasilitas gedung perkuliahan. Nah, buat mahasiswa baru yang mungkin pada saat ini sedang melihat video saya, bahwa di Universitas T-Kom dan STS T-Kom semuanya ada, ya. Di Universitas T-Kom dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Studi Ekonomi Modern semuanya ada. Mari bergabung dengan Universitas T-Kom dan STE Studi Ekonomi Modern. Selanjutnya kita bicara masalah ide, ya. Ideas. Seluruh produk yang dipasarkan pada saat ini awalnya berasal dari satu ide produk. Anda ingat Tirto Utomo? Tirto Utomo adalah pendiri PT Aqua Golden Mississippi. Dia yang pertama kali memperoleh ide untuk membuat air minum dalam kemasan setelah rekan bisnisnya terserang diare karena mengkonsumsi air yang tidak higienis sesaat setelah mereka bermain tenis lapangan. Anda tahu apa yang dilakukan oleh Tirto Utomo ketika itu? Dia menjual air aqua itu dengan murah. Dan apa yang terjadi? Tirto Utomo tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kemudian dia merubah sistem. Dia menjual air kemasan itu ke kalangan menengah ke atas. Apa yang terjadi? Kita lihat sekarang bahwa Aqua menguasai air dalam kemasan. Ide dapat melahirkan inovasi produk berupa produk yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak ada di pasaran. Perusahaan DuPont misalnya pada era tahun 90-an dikenal sebagai pencipta produk inovatif, sehingga produk-produk yang mereka hasilkan sering digunakan menjadi nama generik. Simak saja Teflon yang merupakan produk pelapis anti lengket yang diperkenalkan oleh DuPont, tapi tetap digunakan sebagai nama generik meskipun Teflon tersebut diproduksi oleh perusahaan lain. Anda tahu pompa air, ya. Ketika Anda mendengar kata pompa air, apa yang Anda sebut? Sanyo. Ya, betul, karena Sanyo menjadi pelopor pompa air. Sehingga orang melihat atau mendengar atau mengatakan bahwa pompa air adalah Sanyo. Nah, ini ide-ide tersebut di atas terbukti menjadi bisnis yang menguntungkan dan bernilai miliaran rupiah pada saat ini. Next, kita bicara masalah peoples. Manusia dengan segala kemampuan dan talentanya yang dimiliki dapatnya menjadi komoditas bisnis. Anda tahu komedian Sule yang memiliki nama asli Entis Sutisna? Merupakan salah satu contoh fenomenal bagaimana manusia dengan segala talenta yang dimilikinya menjadi komoditas bisnis. Berkat multitalenta yang dimilikinya, Sule berhasil mengangkat popularitas acara komedi Opera Van Java yang ditayangkan di Trans 7 maupun acara ini talk show yang ditayangkan di Net TV. Dan sekarang Anda lihat Sule berada di beberapa TV dengan membawakan beberapa acara. Properties, ya. Kita setelah berbicara tentang people atau manusia, kita bicara masalah properties. Hak kepemilikan seseorang terhadap benda-benda berharga yang dapat dijadikan komoditas bisnis. Misalnya, hak kepemilikan seseorang terhadap tanah yang ditunjukkan melalui kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dapat diperjualbelikan. Melalui kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dapat ditunjukkan dengan
dengan akte tanah. Demikian pula hanya ketika seseorang memiliki kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan BPKB atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Kepemilikan terhadap saham perusahaan yang telah go public dapat diperjualbelikan oleh pemilik hak tersebut kepada pembeli yang berminat untuk memperoleh keuntungan. Even hanya berselang beberapa hari setelah peristiwa ledakan bom Kuningan di Jakarta, grup band asal Jerman Scorpions tampil di hadapan publik Indonesia. Pagelaran musik seperti ini dilakukan oleh Scorpion merupakan salah satu contoh event atau acara yang dapat dijual kepada publik dan menjadi bagian dari kegiatan bisnis. Event lain yang dilakukan secara berkala adalah Jakarta Fair, Jakarta Jazz Festival, dan berbagai event yang dilaksanakan oleh para pengelola event organizer di Indonesia. Tangible goods. Anda tahu pasta gigi Pepsodent atau Soklin, minuman ringan berkarbonase Coca-Cola, semir sepatu Kiwi, mie instan Indomie, itu adalah contoh-contoh tangible goods yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan penghasil produk tersebut kepada konsumen. Produk-produk tersebut dapat diperjualbelikan dan membentuk aktivitas bisnis karena produk tersebut memiliki nilai atau value, sehingga konsumen mau menukar uang yang mereka miliki dengan produk-produk tersebut. Kendati produk-produk di atas merupakan produk secara tradisional digolongkan sebagai tangible good, namun pada dasarnya produk-produk itu pun memiliki kandungan jasa di dalamnya. Sebagai contoh, seorang konsumen yang membeli ballpoint Parker tidak semata-mata membeli produk tersebut karena penampilan fisiknya, tetapi membeli ballpoint Parker tidak semata-mata membeli produk tersebut karena penampilan fisiknya, melainkan ia membeli jasa yang dapat diberikan oleh ballpoint Parker tersebut sebagai alat tulis. Ballpoint Parker yang tidak bisa digunakan untuk menulis akan memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan sebatang ballpoint Pilot yang lebih murah tapi digunakan dengan baik oleh penulis. Menyadari fenomena bahwa setiap tangible goods pada dasarnya mengandung unsur jasa, maka ahli pemasaran Hermawan Kertajaya mengatakan bahwa apapun bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, maka bisnis perusahaan tersebut harus dipandang sebagai bisnis jasa. Ya, yang bilang itu Hermawan bukan Erwan ya. Kemudian kita bicara masalah servis. Salah satu ciri utama jasa bahwa jasa bersifat intangible, artinya keberadaan jasa tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan manfaatnya setelah konsumen mengkonsumsi jasa tersebut. Ciri jasa lainnya adalah inseparable, artinya jasa tidak dapat dipisahkan dari si pemberi jasa, sehingga kualitas jasa yang akan diperoleh konsumen akan sangat bergantung kepada siapa yang akan menjadi pemberi jasa. Jasa juga memiliki ciri variability, artinya jasa diberikan oleh pemberi jasa memiliki variasi antara satu pemberian jasa dengan pemberian jasa lainnya, meskipun dilakukan oleh pemberi jasa yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh suasana psikologis pemberi jasa pada saat melakukan pemberian jasa. Berbagai jenis jasa seperti jasa pengacara, notaris,
transportasi, penilai, akuntan, dan sebagainya. Merupakan bagian dari entitas bisnis. Terakhir, jasa juga memiliki ciri perishability. Artinya, jasa tidak bisa disimpan untuk dikonsumsi waktu yang akan datang. Hal ini berbeda dengan konsumsi barang yang bisa disimpan untuk di masa yang akan datang. Ya, kita akan bicara masalah ruang lingkup bisnis menurut klasifikasi baku lapangan usaha atau KBLI Indonesia. Pengertian dan perkembangan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik menerbitkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2009 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 57 tahun 2009. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia merupakan klasifikasi baku kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI disusun dengan tujuan agar terjadi klasifikasi ekonomi yang komprehensif sehingga dapat diperoleh penyeragaman dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data statistik menurut kegiatan ekonomi. Dengan penyeragaman tersebut, data statistik kegiatan ekonomi dapat dibandingkan dengan format yang standar pada tingkat internasional, nasional, maupun regional. KBLI 2009 merupakan revisi dari KBLI tahun 2005. Revisi klasifikasi dilakukan karena terjadi pergeseran lapangan usaha dan munculnya berbagai lapangan usaha baru yang menyebabkan banyak kegiatan ekonomi belum muncul klasifikasinya. Revisi juga menghasilkan klasifikasi yang lebih rinci dibandingkan versi sebelumnya. Pendekatan klasifikasi dalam buku Lapangan Usaha Indonesia. KBLI mengklasifikasi seluruh kegiatan ekonomi ke dalam beberapa lapangan usaha yang dibedakan berdasarkan pendekatan kegiatan yang menekankan pada proses kegiatan ekonomi dalam menciptakan barang atau jasa, dan pendekatan fungsi yang lebih melihat kepada fungsi pelaku ekonomi dalam menciptakan barang atau jasa. Adapun yang dimaksud dengan istilah kegiatan dalam kegiatan ekonomi memiliki arti sebagai suatu proses. Suatu kegiatan ekonomi terjadi bila sumber-sumber produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan teknik produksi dikombinasikan untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu. Jadi kegiatan ekonomi ditandai dengan adanya suatu input, suatu proses produksi, dan suatu output. Dalam hal ini, kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mengkombinasikan berbagai sumber-sumber produksi untuk menghasilkan satu set barang-barang yang homogen. Next, selanjutnya kita bicara masalah bisnis internasional. Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya terbatas pada aktivitas transaksi yang dilakukan perusahaan di dalam batas-batas negara di mana perusahaan berada atau disebut dengan aktivitas bisnis domestik, melainkan pula dapat dilakukan di luar batas-batas negara, yaitu disebut dengan bisnis internasional. Transaksi perdagangan antar negara sebenarnya bukan merupakan fenomena baru. Pada abad ke-12, Kerajaan Sriwijaya dengan berbagai kerajaan maritim lainnya telah melakukan perdagangan internasional dengan berbagai kerajaan di Tiongkok dan India. Bahkan di beberapa wilayah di Jepara, di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit,
telah melakukan kegiatan sampai ke Madagaskar, ya. Demikian halnya dengan monarki di Eropa sudah melakukan perdagangan dengan wilayah timur sejak abad ke-13. Jalur dagang Eropa ke Asia Timur harus melewati jalur dagang yang dikendalikan oleh penguasa Kekaisaran Turki Utsman. Sehingga hal tersebut mengakibatkan mahalnya harga komoditas dari Asia ke Eropa atau dari Eropa ke Asia. Realitas ini mendorong perusahaan-perusahaan dagang Eropa untuk mencari jalur alternatif perdagangan dari Eropa ke Asia. Di dalam pencarian rute baru perdagangan internasional inilah bangsa Eropa menemukan benua Amerika. Saat ini aktivitas bisnis internasional memiliki dampak yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi global. Sebagai contoh, pada tahun 2006 hanya ada 19 negara di dunia yang memiliki Gross National Income atau GNI lebih tinggi dibandingkan penjualan tahun ExxonMobil, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perminyakan. Menurut data yang dilansir oleh Fortune Magazine pada tahun 2006, ExxonMobil memiliki penjualan tahunan sebesar 339.938 miliar dolar Amerika Serikat, ya. Nilai penjualan ini lebih besar dibandingkan dengan pendapatan nasional bruto atau PNB atau GNP negara-negara seperti Indonesia, Polandia, Afrika Selatan, dan lain-lain. Selain itu, perusahaan transnasional atau multinasional saat ini memiliki lebih kurang 866.000 perusahaan afiliasi di luar negeri, mempekerjakan lebih dari 53 juta orang di seluruh dunia. Luar biasa. Pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa di luar batas negara perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis internasional mengalami evolusi dari perusahaan yang hanya melakukan aktivitas pemasaran di dalam pasar domestik untuk kemudian melakukan perluasan pasar ke luar negeri dengan cara melakukan ekspor produk ke luar negeri. Selain mengalami evolusi di sisi pemasaran, perusahaan juga mengalami perubahan dilihat dari perkembangan usahanya.